Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube SMA Muh5 YK, channel YouTube SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, diberikan kekuatan dan kemudahan untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Hari ini kita akan melanjutkan materi Al-Quran. Di momen Ramadan ini materi Tahsinul Quran. Hari ini kita akan belajar Quran surat Maryam, Quran surat ke-19 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan baca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke awal surat Quran surat Al-Maryam, kami sampaikan terlebih dahulu bahwasanya pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas terlalu dalam untuk masing-masing hukum bacaan, utamanya hukum bacaan nun sukun atau tanwin, min sukun, gunnah, qalqalah dan lain sebagainya, karena kemarin kita sudah belajar di pertemuan atau video sebelumnya. Silahkan nanti bisa dicek dalam link di deskripsi. Nah, ini awal surat Quran surat Maryam ayat 1. Nah, ini kalau dalam Al-Quran setiap awal surat itu banyak disebut sebagai mafatih aswar, nah sebagai pembuka surah. Nah, di dalam Quran surat Maryam ayat 1 ini termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Jadi cara membacanya harus dikembalikan ke bacaan aslinya. Jadi bacanya bukan kahaya aso, bukan seperti itu, tapi dikembalikan ke huruf aslinya. Jadi kaf, ha, ya, ain, sod. Tapi tidak seperti itu karena ada tajwid yang ada di dalamnya, panjang dan pendeknya. Jadi abata itu bukan huruf asli, itu sudah ada fathahnya. Aslinya adalah alif, ba, ta dan lain sebagainya. Jadi kita mulai ya, Quran surat Maryam ayat 1 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Nah, kenapa bisa dibaca seperti itu? Nah, ini bisa dilihat yang di bawah yang ada kursornya ini. Ini kalau ditulis per huruf jadinya seperti ini. Kaf ha ya ain sod. Nah, ini kaf, ini panjang 6 harokat, ha-nya panjang 2 harokat, ya-nya panjang 2 harokat, ainnya ini 4 harokat. Atau boleh 6, tapi kita ambil 4. Nah, ini karena ada hukum bacaan ikhfa di sini, karena ada nun sukun ketemu dengan shad, maka cara membacanya adalah samar-samar, ditekan 2 ketukan. Kemudian di sini di akhir huruf shad ini ada huruf dal, karena huruf dal sukun itu termasuk
huruf qalqalah, maka di sini karena di akhir maka ini termasuk qalqalah kubra. Nah, itu nanti dipantulkan. Jadi cara membacanya kita ulangi lagi. Kaf ha ya ain shad. Cukup ya. Jadi ain shad. Ain dulu baru disamarkan, kemudian baru shad, bukan ain shad atau ain shad, enggak. Jadi ainnya disebutkan dulu. Ain shad. Nah, kita ulang sekali lagi. Kaf ha ya ain shad. Cukup ya sampai sini untuk yang ayat yang pertama. Nah, ayat yang kedua kita lanjutkan. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Cukup sampai sini. Ini di bawah ayat ini ada tanda panah. Nah, kalau seperti ini maka bacanya full satu ayat. Nanti kalau ada tanda seperti ini titik, kok di sini titik bukan tanda panah, maka berhenti di situ. Nah, dzikru rahmati rabbika Nah, ini ada ba. Ba itu termasuk hukum bacaan qalqalah. Ini jadi harus dipantulkan. Tapi karena ini ada di tengah kata, maka ini termasuk qalqalah sughra. Tipis. Kita ulangi lagi. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Clear ya? Cukup. Kita lanjutkan. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, ini sebenarnya ada banyak hukum bacaan, tapi ini yang saya kasih warna kuning, ini adalah hukum bacaan izhar. Jadi fathah tanwin ketemu dengan kha. Nah, untuk lebih tepatnya kita lihat, bisa dilihat di video yang sebelumnya. Jadi kita ulang lagi. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Cukup ya, ini nidaan. Mat wajib 6. Ke ayat yang keempat ini titik, nanti kita berhenti di titik. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, ini yang di warna merah apa? Ini adalah hunna, nun sukun. Oh, nun sukun, nun tasdid. Maaf, nun tasdid ini dibaca hunna, ada dua. Selain nun apa? Mim. Mim tasdid itu dibaca hunna, jadi berdengung. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ini juga sama. Kita ulang lengkap sampai syaiba. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, kita ulangi seperti garis yang di bawahnya ini, dari wasta'ala sampai selesai. Washta'ala ar-ra'su
syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syakiya. Nah, ini ada hukum bacaan idgham biguna. Syaibau ada fathah tanwin bertemu dengan wawu. Nah, yang di sini ada hukum bacaan iqlab, nun sukun bertemu dengan ba. Biasanya ditandai dengan ada mim kecil seperti ini. Kita ulang lagi. Washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syakiya. Kita ke ayat yang kelima. Di sini sudah ada tanda merah, berarti ini tadi guna. Yang ini berarti idgham biguna. Nah, sampai akhirah. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali hukum bacaan, tapi kita masih fokus di hukum bacaan yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Besok kita tambah. Kita lanjutkan dari titik ini sampai tanda panah yang di sini. Wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya. Jelas ya? Ini kita masuk ke ayat yang terakhir. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Kita ulangi lagi ya. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Nah, jadi cara membacanya memang yang paling tidak terbiasa adalah di awal surat ini. Jadi di ayat yang pertama tadi sudah banyak dijelaskan. Untuk yang lainnya hukum bacaannya ada qalqalah. Qalqalah cara membacanya bagaimana bisa dilihat di video sebelumnya. Syarat-syaratnya apa, kok ini bisa dimasukkan qalqalah, kenapa, dan sebagainya. Hurufnya apa saja bisa. Ini juga hukum nun sukun atau tanwinnya juga banyak. Di sini ada idhar, ini ada guna di luar nun sukun, ini ada idgham biguna, iqlab, dan lain sebagainya. Di ini biasanya kalau ada tes dan lain sebagainya, banyak surat ini atau minimal ayat-ayat ini yang sering dipakai, karena ketika membaca itu pasti akan banyak diketahui hukum bacaan mana yang sudah bisa, hukum bacaan mana yang belum bisa. Jadi ini yang kita pelajari saat ini, kita sambung untuk hukum bacaan yang belum sempat kita pelajari di video yang akan datang. Mungkin hanya itu dari saya. Jangan lupa selalu subscribe atau ikuti channel YouTube SMA Mu 5YK. Klik like ataupun komen jika terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan sebagai koreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.